Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mutiara yang dirahmati Allah. Kini kita sampai pada bagian terakhir dari perjalanan panjang kita menelusuri kisah para nabi yang sering disebut masih hidup hingga hari ini. Kita telah membahas Nabi Isa alaihissalam yang diangkat oleh Allah dan akan turun kembali di akhir zaman. Kita telah membahas kisah Nabi Khidir yang sering dikaitkan dengan berbagai cerita misterius. Namun tidak ada dalil sahih yang memastikan beliau masih hidup. Kita juga telah mempelajari Nabi Idris yang diangkat ke tempat yang tinggi. Tetapi Al-Quran dan hadis sahih tidak menjelaskan bahwa beliau hidup sampai sekarang. Lalu bagaimana dengan Nabi Ilyas alaihissalam? Nama beliau juga sering disebut dalam berbagai cerita masyarakat. Ada yang mengatakan beliau masih berkeliling di bumi. Ada pula yang menghubungkannya dengan Nabi Khidir. Namun, apakah semua itu memiliki dasar yang kuat? Mari kita telusuri berdasarkan Al-Quran dan penjelasan para ulama. Nabi Ilyas diutus kepada kaum Bani Israel yang tinggal di wilayah Syam. Pada masa itu, sebagian besar masyarakat telah meninggalkan tauhid. Mereka tidak lagi menyembah Allah semata. Mereka justru menyembah berhala besar yang dikenal dengan nama Baal. Berhala itu dianggap mampu memberi rezeki, menurunkan hujan, dan mendatangkan keberuntungan. Padahal semua itu hanyalah kebohongan. Tidak ada satupun berhala yang mampu memberi manfaat ataupun menolak mudarat. Allah mengutus Nabi Ilyas untuk mengajak kaumnya kembali kepada tauhid. Beliau berdiri di tengah masyarakat dengan penuh keberanian. Beliau berkata sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, "Mengapa kamu menyembah Baal dan meninggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah, Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu?" Seruan itu begitu jelas, begitu tegas. Namun hati yang telah dipenuhi kesyirikan sangat sulit menerima kebenaran. Sebagian kecil orang beriman mengikuti dakwah Nabi Ilyas. Namun mayoritas tetap menolak. Mereka lebih memilih mempertahankan tradisi nenek moyang daripada mengikuti wahyu Allah. Keadaan ini mengingatkan kita pada kisah para nabi lainnya. Hampir setiap nabi menghadapi penolakan dari kaumnya. Namun mereka tidak pernah berhenti berdakwah. Hari demi hari berlalu. Nabi Ilyas terus mengingatkan kaumnya. Beliau tidak bosan menyeru manusia agar meninggalkan berhala. Beliau tidak takut kepada ancaman para penguasa. Yang beliau takutkan hanyalah murka Allah. Inilah keberanian seorang nabi. Al-Quran memberikan penghormatan yang sangat indah kepada Nabi Ilyas. Allah berfirman, "Salam sejahtera bagi Ilyas." Kemudian Allah melanjutkan, "Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Ilyas termasuk hamba Allah yang sangat mulia. Beliau termasuk orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan tugas kenabian. Lalu muncul pertanyaan yang sering kita dengar. Apakah Nabi Ilyas masih hidup hingga sekarang? Jawabannya perlu didasarkan pada ilmu, bukan sekadar cerita. Tidak ada satu ayat Al-Quran yang menyatakan Nabi Ilyas masih hidup. Tidak ada pula hadis sahih yang menjelaskan bahwa beliau tetap hidup di bumi hingga hari ini.
Sebagian kisah yang beredar berasal dari riwayat-riwayat yang lemah atau kisah-kisah Israiliyat yang tidak dapat dijadikan landasan akidah. Karena itu, para ulama mengingatkan agar kita tidak memastikan sesuatu tanpa dalil yang sahih. Bahkan Allah telah menetapkan sebuah sunnatullah bagi seluruh manusia. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak ada manusia yang hidup kekal di dunia. Para nabi pun mengalami kematian pada waktu yang telah Allah tentukan. Kecuali Nabi Isa yang memiliki ketentuan khusus karena akan diturunkan kembali menjelang hari kiamat. Allah juga berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Kami tidak menjadikan hidup kekal bagi seorang manusia pun sebelum engkau." Ayat ini menjadi dalil penting bahwa tidak ada manusia yang hidup abadi di bumi. Oleh sebab itu, banyak ulama berpendapat bahwa kisah Nabi Ilyas yang masih hidup hingga sekarang tidak memiliki dasar yang kuat. Sahabat Mutiara, mengapa begitu banyak cerita tentang nabi-nabi yang konon masih hidup? Sebagian karena rasa cinta umat kepada para nabi. Sebagian lagi karena cerita-cerita yang diwariskan turun-temurun tanpa penelitian terhadap sumbernya. Islam mengajarkan agar setiap berita diperiksa dengan ilmu. Kecintaan kepada para nabi harus dibangun di atas dalil yang benar, bukan di atas kisah yang tidak dapat dipastikan. Jika kita rangkum seluruh pembahasan dalam serial ini, maka hasilnya menjadi sangat jelas. Pertama, Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah dan akan turun kembali menjelang hari kiamat berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Kedua, tentang Nabi Khidir, tidak ada dalil sahih yang memastikan beliau masih hidup hingga sekarang. Ketiga, Nabi Idris diangkat ke tempat yang tinggi. Tetapi Al-Quran dan hadis sahih tidak menyatakan beliau hidup sampai hari ini. Keempat, tidak ada dalil sahih yang menyatakan Nabi Ilyas masih hidup di bumi hingga sekarang. Lalu apa hikmah terbesar dari seluruh kisah ini? Allah tidak mengabadikan kisah para nabi untuk memuaskan rasa ingin tahu kita terhadap hal-hal gaib. Allah mengabadikan kisah mereka agar kita meneladani iman, kesabaran, keberanian, kejujuran, dan ketakwaan mereka. Nabi Isa mengajarkan tawakal kepada Allah. Nabi Khidir mengajarkan bahwa ilmu Allah jauh melampaui ilmu manusia. Nabi Idris mengajarkan kejujuran dan kedisiplinan dalam ibadah. Nabi Ilyas mengajarkan kejujuran dan kedisiplinan dalam ibadah. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin kita tidak akan pernah bertemu para nabi di dunia ini. Namun kita masih bisa mengikuti jejak mereka. Setiap kali kita berkata jujur, kita sedang meneladani Nabi Idris. Setiap kali kita bersabar menghadapi takdir, kita mengingat pelajaran dari kisah Musa dan Khidir. Setiap kali kita menjaga tauhid dan menjauhi kesyirikan, kita mengikuti perjuangan Nabi Ilyas. Dan setiap kali kita bertawakal kepada Allah, kita meneladani Nabi Isa. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh di surganya. Semoga Allah meneguhkan hati kita di atas Al-Quran dan sunnah hingga akhir hayat. Jika kisah ini memberikan manfaat, jangan lupa sebarkan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang Anda cintai. Semoga setiap ilmu yang tersebar menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat.